عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Sya'nuhu atas nikmat karunia yang Allah senantiasa curah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Nikmat-nikmat yang kita minta kepada Allah lewat doa-doa kita, ataupun nikmat yang Allah berikan yang kita tidak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, namun karena rahmat dan kasih sayang Allah dan karunia Allah, Allah berikan nikmat tersebut. Selawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita untuk keluarga dan para sahabat beliau, dengan harapan semoga insyaallah kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita. Karena nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga atas syafaat Nabi tanpa dilihat, tanpa dihitung amal ibadah mereka, karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pagi hari ini kita akan coba membahas perkara puasa. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut kedatangan bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana seluruh amal-amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa selama menjauhi dosa-dosa besar. Dan di bulan ini Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Maka penting kemudian kita coba memahami keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan apa-apa yang terkait dengan bulan yang mulia ini. Di dalam kitab Minhajul Muslim di sini dijelaskan bahwa bab tentang fisyam, tentang puasa. As-shaumu lughatan, puasa dari sisi bahasa maknanya al-imsaku, menahan diri. Ya, al-imsak, menahan diri. Wa syar'an, dan menurut syara' atau syariat Islam, as-shaumu huwa, puasa adalah al-imsaku biniyatil ta'abbud, menahan diri anil akli, dari makan, wa syurbi, dan minum, wa gisyanin nisa, dan berhubungan suami istri, wa sairil muftirat, dan seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, semenjak terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatit ta'abbud, dengan niat beribadah. Nah, dalil inilah yang kemudian menjadi hujjah tentang niat puasa, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu
bin niyat. Ibadah tersebut apakah sah atau tidak, bernilai ibadah atau tidak, tergantung niatnya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa niat ini yang kemudian membedakan ibadah tersebut ibadah wajib atau ibadah sunnah. Karena niatnya. Kemudian niat juga yang membedakan satu amalan apakah ini bernilai pahala atau tidak. Karena niatnya. Kalau puasa Ramadan tentu niatnya ya puasa Ramadan, puasa wajib, berbeda dengan niat Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Muharram. Kemudian niat pula yang membedakan ibadah ini diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka untuk beribadah semata-mata mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah. Kemudian niat yang membedakan ini ibadah apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau tidak. Karena ada sesuatu perbuatan secara zahir itu nampak amalan dunia, ya amalan dunia. Tapi kalau niat karena Allah, niat karena kebaikan, jadi ibadah, gitu. Itu keutamaan niat. Seperti orang bekerja. Kalau kita bekerja, kemudian niatkan bekerja itu untuk ibadah, pahala atau tidak, Pak? Pahala. Olahraga itu urusan dunia atau urusan akhirat? Olahraga gitu. Pagi-pagi jogging, olahraga. Bisa nggak jadi pahala? Bisa. Seorang muslim dia niatkan untuk ya li hifazati as-sihhah, untuk menjaga kesehatannya. Ini yang harus menjaga kesehatan. Sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan sehat. Dia mudah berusaha untuk jaga kesehatannya, dia olahraga. Olahraganya jadi pahala. Yang satunya ya udah olahraga aja, nggak ada niat begitu. Maka yang ini dapat pahala, yang ini tidak dapat pahala. Makanya yang sering juga saya sampaikan tuh kalau ada jamaah yang mau umroh, nah, itu ketika manasik umroh diingatkan mulai hari ini yang nggak biasa olahraga. Karena nanti di situ ada tawaf, ada sa'i, ya kan? Ada ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga. Nah, kemudian dia olahraga agar nanti ibadahnya berjalan lancar. Kira-kira olahraganya pahala atau tidak? Pahala. Itu karena niatnya. Itu ya. Jadi karena niat. Itu pentingnya niat. Jadi ibadah puasa ini disebutkan oleh ulama biniyati ta'abbud, niatnya ibadah karena Allah. Karena ada puasa, bukan niatnya ibadah karena Allah. Ada enggak? Ada. Saya banyak menemukan. Saya pernah ketemu dengan seorang gitu ya. Dia harus puasa. Puasanya itu beda dengan puasa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu berbuka. Setelah berbuka makan apa saja boleh. Ya, untuk berbuka. Tapi ini ada puasa setelah masuk waktu maghrib enggak boleh dia makan apapun kecuali nasi putih. Ya, nasi putih itu yang harus dia makan. Ternyata diusut buat apa, Pak? Jadi ada ilmu yang sedang dia amalkan. Ada ilmu yang sedang dia amalkan. Perintahnya begitu. Ya, harus makan nasi putih, air putih, nggak boleh makan lauk-lauk yang lain. Tujuannya apa? Ada ilmu. Nanti kalau ngamalin itu, wah, ilmunya tingkat tinggi bahkan sampai bisa menghilang. Bisa menghilang. Wah, ilmu apa itu? Bisa menghilang. Nah, ibadah ini puasa yang dia lakukan
ibadah atau tidak? Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan jadi pentingnya niat, dan dalam definisi syar'i ibadah puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, ya, dan berhubungan suami istri dan perkara yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang muslim, jamaah sekalian Allah muliakan, puasa ini bukan hanya sekedar menahan diri dari tadi yang disebutkan makan dan minum. Kalau ini perkara-perkara yang membatalkan, ya. Sehingga definisi ini tentu lebih utama juga kita sampaikan kepada anak-anak kita yang baru belajar puasa. Nah, sehingga dia nggak makan, nggak minum, tapi berantem sama adiknya nggak apa-apa, ya kan? Dia berantem sama adiknya, mainan-mainan, rebutan mainan, marah-marahan. Karena definisi itu nggak ada dalam syar'i. Nah, kita yang sudah tentu bukan hanya perkara menahan diri dari makan dan minum, bukan memelihara diri dari yang membatalkan puasa, tapi yang mengurangi, ya kan? Yang mengurangi pahala puasa. Itu banyak disebut oleh Nabi hal-hal yang mengurangi nilai daripada pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, wal amala bihi, dan masih ada perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak berkepentingan atas dia menahan diri dari makan dan minum. Itu. Kemudian dijelaskan di sini tarikhu faridatus shaum, ya, sejarah diwajibkannya puasa. Faradallahu ta'ala ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-siyama kama faradahu ala al-umam as-sabiqah. Ibadah puasa ini Allah fardukan, Allah wajibkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memfardukan, telah mewajibkan puasa ini bagi umat-umat sebelumnya. Jadi ibadah puasa itu memang bukan hanya difardukan atau diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, ya, umat-umat sebelumnya. Tapi bedanya, kalau umat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam beberapa kitab bahwa ya keutamaannya di bulan Ramadan. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu bagaimana puasanya? Ya, dijelaskan oleh para ulama seperti puasa sunnah kita. Puasa sunnah itu ada puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, selang-seling, itu puasa Daud. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Muharram, ya. Jadi makanya kemudian umat Nabi Musa dulu, kenapa mereka mengagungkan Muharram, itu salah satu, Bani Israel itu puasanya di bulan Muharram itu. Makanya kemudian dia mengagungkan bulan Muharram. Nabi datang ke Madinah, kemudian lihat orang-orang Yahudi di Madinah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon. Kata Nabi, kenapa mereka gantungkan begitu? Kata orang Madinah, sahabat-sahabatnya di Madinah, orang-orang Yahudi biasa menggantungkan pedang-pedang mereka itu di bulan Muharram, karena mereka memuliakan bulan Muharram. Di antara bentuk pemuliaan mereka itu ya puasa. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk
orang-orang Bani Israel itu bulan Muharram. Kata Nabi, kita ini umat yang paling berhak memuliakan bulan Muharram, kata Nabi. Tahun depan ya, kita puasa tanggal 9, kata Nabi. Itu sejarah puasa hari Tasu'a. Biasanya Nabi puasa tanggal berapa? Asyura. Di bulan Muharram, Asyura tanggal 10, ya kan? Tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, sampai ke Madinah melihat orang-orang Yahudi memuliakan tanggal 10 itu karena mereka puasa di tanggal 10 dan macam-macam ritual ibadah mereka di tanggal 10, kata Nabi, kita lebih utama memuliakan bulan Muharram. Itu tanggal 10, mereka juga muliakan. Kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Yo, kenapa? Biar enggak sama. Jadi biar beda ibadah kita. Kita tanggal 10 memuliakan sebagaimana mereka muliakan tanggal 10, biar beda tanggal 9 kita puasa juga. Karena mereka tidak puasa tanggal 9. Biar ibadahnya enggak sama, kata Nabi. Kalau kita puasa tanggal 10, mereka tanggal 10, ya sama. Nah, biar beda tahun depan kita puasa tanggal 9, tapi keburu Nabi itu wafat, meninggal dunia. Makanya satu-satunya sunnah yang Nabi tidak lakukan, apa itu? Puasa tanggal 9 Muharram. Menjadi sunnah buat Nabi, umat Nabi, tapi Nabi SAW tidak sempat lakukan karena beliau meninggal dunia. Jadi sejarah puasa Ramadan kita ini ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mewajibkan puasa terhadap umat-umat sebelumnya. Ya. Tentu gamblang ayatnya yang biasa kita baca. Ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. Ya kan? Insyaallah hafal ayatnya. Anak-anak SD juga hafal insyaallah. Ini ada PR kadang anak-anak sekolah tuh hafalin ayat ini gitu. Ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Kama kutiba, sebagaimana Allah juga telah wajibkan. Alal ladzina min qablikum, terhadap umat-umat sebelum kalian. Sebelum umat Nabi Muhammad ya. La'allakum tattaqun. Tujuannya agar membentuk manusia, hamba-hamba Allah yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah wajibkan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah wajibkan puasa terhadap umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Wa kana dzalika fi yaumil itsnain. Ya, tepatnya kata ulama, tepatnya perintah wajib puasa itu pada hari Senin. Nah, ini disebutkan oleh pengarang kitab ini, pada hari Senin min syahri Sya'ban sanata thnataini minal hijratil mubarakah, di bulan Sya'ban 2 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perintah puasa itu setelah Nabi ada di kota Madinah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, 13 tahun. Udah ada belum perintah puasa Ramadan? Belum ada. Perintah wajibnya itu belum ada. Tentu Allah dengan kasih sayang dan rahmatnya melihat kondisi kan, kesiapan umat untuk berpuasa di Mekah. 3 tahun Nabi di boikot, nggak dapat suplai makanan, nggak boleh jual beli dan seterusnya. Gimana kalau mau puasa? Itu salah satu hikmahnya. Kemudian ya itu mempersiapkan diri, ya, karena ibadah puasa ini sebulan penuh, ya kan. Jadi hijrahnya Nabi SAW setelah 13 tahun dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah 2 tahun di Madinah, sampai di Madinah 2 tahun. Tepatnya kemudian di bulan Sya'ban 1 bulan lagi, kalau hitungannya kan, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Enggak kucuk-kucuk besok Ramadan puasa ya, gitu enggak.
Jadi bulan Sya'ban itu turun perintah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di ayat berikutnya itu ayat setelahnya ayat 185 itu tentang syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu turun perintah wajib puasa 2 tahun setelah hijrahnya Nabi. Dan subhanallah, kemudian di bulan Ramadan itu ketika perintah puasa ada perintah Allah ya untuk Nabi membela diri. Kan terjadi pada tahun kedua Hijriah itu perang apa? Perang Badar di Madinah, perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Saat sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah SAW berpuasa. Itu nggak bisa dipungkiri sejarah perjuangan Nabi perang Badar di Madinah pada tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. 313 sahabat Nabi yang tujuannya tadi bukan perang, tapi karena Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Utbah bin Rabi'ah ya memobilisasi pasukan dari Mekah untuk menolong Abu Sufyan. Akhirnya ya meletus perang Badar di daerah Badar di luar kota Madinah. Itu di bulan Ramadan melawan 1000 pasukan. 313 sedang puasa, tidak makan, tidak minum, Pak, ya kan? Melawan pasukan yang sangat besar, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perintah wajibnya Ramadan itu jatuh pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian fadluhu, keutamaan ibadah puasa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "As-siyamu junnatun minan nar." Ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi tameng dari azab neraka, menjadi perisai yang menghalangi seseorang tersentuh dari azab neraka. Ya. Jadi ibadah puasa yang dilakukan menjaga seseorang dari azab neraka. Subhanallah. Kajunnati ahadikum minal qital. Disebutkan oleh Nabi sebagaimana kalian membutuhkan tameng, perisai ketika berperang. Ya kan? Biasanya kita kalau ingin melindungi diri pakai tameng kan, Pak ya? Ya, saya lihat tuh kalau ada orang yang lagi demonstrasi kan, rekan-rekan kita untuk melindungi diri, menjaga diri itu ada tameng. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa ini sebagai tameng kita, penjaga kita dari siksa api neraka. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifah." Kalau hadis yang pertama itu hadir dalam bentuk ma'rifat namanya. Ma'rifat itu menjelaskan ibadah puasa secara khusus. As-siyamu, kata as-siyam itu ada alif lamnya menunjukkan sesuatu yang tertentu, yaitu puasa Ramadan. Kemudian di hadis yang kedua ini dalam bentuk nakirah, umum. Berarti puasa apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ada nggak puasa wajib selain puasa Ramadan? Ada nggak? Ada. Puasa nazar,
Ada orang nazar, wah nikah saya kalau anak saya nanti lulus di sini nih, keterima di sini, saya mau puasa berapa hari? 2 hari umpamanya. Itu jadi wajib, bukan sunnah. Kalau seandainya setelah dia bernazar anaknya lulus, kan udah lulus, gak usah deh puasa. Ya. Berdosa nggak? Berdosa, karena itu menjadi wajib puasa nazar. Karena ini awalnya tidak wajib, menjadi wajib, Nabi khawatir yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, makanya Nabi bilang, Nabi tidak senang kalau kalian nazar. Apalagi nazarnya itu mengeluarkan harta. Kata Nabi, nazar dengan nanti kalau begini seakan begini, seakan sedekah begini. Nabi nggak senang. Kenapa? Itu menunjukkan kau pelit, kata Nabi. Kenapa? Enggak usah nazar. Biasakan aja, mudah-mudahan niat aja, insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Bukan nazar ya. Karena itu niatnya. Kalau nazar dia mengatakan saya bernazar berarti wajib. Kalau niatnya insyaallah ada rezeki, itu bukan nazar. Kalau ada rezeki berarti dia keluarkan. Jadi ada ibadah yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Puasa selain Ramadan ada yang wajib, puasa nazar gitu. Atau puasa qadha, ya qadha Ramadan ya. Barang siapa yang berpuasa. Jadi di hadis yang kedua ini Nabi menyebutkan puasa secara umum apa saja, wajibkah, sunnahkah? Yang sunnah ini banyak. Ada Asyura tadi saya sebutkan, ada Arafah, hari Arafah tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Kemudian puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, ya. Ayyamul Bid di pertengahan bulan gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa, jadi puasa apa saja yang mampu dia lakukan, ya, yang mampu dia lakukan. Kalau tidak wajib yang sunnah ini mana yang mudah untuk dilakukan. 1 hari saja dia berpuasa karena Allah akan jauhkan hamba tersebut dari azab neraka. 70 kharifan, 70 kharif. Ya. Allah ada mengatakan 1 kharif itu perjalanan 1 tahun. Kalau kita jalan ya Pak, perjalanan 1 tahun di jalan, kira-kira sampai mana Pak? Allah alam. Bukan. Jalan kaki ya. Ada tuh sekarang lagi ada yang viral jalan kaki ke Mekah. Masya Allah. Hah? Kembali ke niat tuh. Allah alam niatnya, pentingnya niat. Apakah karena kalau nunggu lama, nunggu kuota kelamaan gitu ya? Atau apa niatnya? Semoga Allah ikhlaskan niatnya dan Allah tolong, Allah jaga gitu ya. Boleh nggak jalan kaki ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Boleh? Boleh nggak? Kalau mampu. Kalau seandainya membahayakan, menyulitkan, la darar wa la dirar. Nggak boleh. Ya. Nah, kalau karena dia tidak punya uang umpamanya, ini kalau dia nggak punya uang, kecuali harus memilih itu, boleh. Atau tadi dengan alasan bahwa kalau nunggu kuotanya kelamaan, ada yang nunggu 20 tahun, ya kan? Kalau jalan kaki berapa bulan? 7 bulan, alhamdulillah 1 tahun nyampe kan? Akhirnya jalan kaki. Pernah ada cucunya Sayyiduna Utsman bin Affan. Itu cucu perempuan Utsman bin Affan, namanya Nafisah. Beliau tinggal di Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah dan wafatnya istri Nabi, orang nggak tahu ya perempuan, sahabat-sahabat atau kaum muslimat. Perempuan tuh nanya agama tuh kemana? Kalau kita nanya ke sahabat-sahabat laki-laki malu. Ada perempuan yang sangat alim namanya Nafisah. Ya. Cucunya Utsman bin Affan perempuan. Dia akrab dengan istrinya Imam Asy-Syafi'i itu di Madinah.
Nah, suatu hari dia ngaji di majelisnya Imam Malik, kemudian mengatakan, nanti minggu-minggu ini tolong kalian catat ya baik-baik apa yang disampaikan oleh imam kita, Imam Malik. Nah, kenapa? Kamu gak hadir? Saya mau umroh, katanya. Mau umroh. Ya kan umroh butuh beberapa bulan. Zaman dulu pakai unta, ya kan, ke Mekah, perjalanan jauh, ya mungkin beberapa pekan, mungkin 1 bulan baru balik lagi karena umroh. Umroh cukup 1 hari selesai, istirahat kemudian balik lagi ke Madinah. Kata beliau, ya pokoknya saya akan pergi dalam waktu lama. Kenapa? Saya mau jalan kaki. Jalan kaki katanya. Kata istrinya Imam Syafi'i itu, kamu kan punya unta, punya kendaraan, kenapa harus milih jalan kaki? Kata Nafisa itu, cucunya Utsman bin Affan, ya selama ini saya ke sana pakai unta, pakai kendaraan. Saya malu sama Allah nanti kok nggak pernah jalan kaki ke sana. Kata beliau itu, namanya Nafisa, cucunya Utsman bin Affan. Ya, tapi kalau memberatkan, agama tidak ingin memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi kata Nabi SAW, kalau ada orang yang puasa 1 hari, puasa apa saja, karena sifatnya umum, Allah akan jauhkan hamba tersebut, ya, dari neraka 70 kharif. Ya, jarak yang sangat jauh. Ya. Ini menunjukkan keutamaan daripada ibadah puasa, baik wajib ataupun sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan atau fadilah puasa. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa, detik-detik dia akan berbuka, ada waktu yang mustajab. Nah, jadi ini pentingnya kemudian kita sebelum berbuka itu sudah siap-siap. Ya. Walaupun nggak disuruh udah siap-siap ya. Karena mau berbuka, wah macam-macam itu, ada kolak, ada gorengan, kita udah mantengin aja di sini. Ya kan? Ya, kalau sama anak saya lagi puasa, kemudian berbukanya di rumah, sama anak saya yang paling kecil itu, channel apa yang paling cepat azannya? Channel yang paling cepat azan, azan Indosiar kan? Itu puasanya anak kita ya, Masya Allah. Nah, kita kan tuh puasa tuh, kemudian mau berbuka sama keluarga. Kata Nabi itu sebenarnya waktu mustajab untuk doa. Jangan sampai udah azan masih ngabuburit tuh, hilang waktu mustajabnya. Boleh ngabuburit, tapi luangkan waktu bahwa kita ada waktu untuk berdoa sebelum berbuka, gitu. Wah, ini Nabi kita yang nyampaikan ya. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. La turaddu itu tidak ditolak, berarti diijabah, gitu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada waktu yang mustajab ketika dia hendak akan berbuka. Maka kita harus memaksimalkan ya, dan berupaya menjaga waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain terkait dengan keutamaan atau fadilah puasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga nanti ada pintu surga yang bernama ar-rayyan. Ar-rayyan. Jadi pintu surga bertuliskan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah.
akan masuk ke dalam surga ini orang-orang yang as-saimun, yang berpuasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk ke dalam Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan, selain mereka yang berpuasa. Yuqalu, malaikat berseru memanggil, aina as-saimun, aina as-saimun, mana mereka-mereka yang berpuasa. Fayaqumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka sudah masuk kemudian ditutup oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita mencari dan memahami penjelasan para ulama, ternyata as-saimun di sini mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, karena sebenarnya setiap orang-orang beriman ya pasti dia berpuasa, ya, karena dia bagian dari rukun Islam, syahadat, salat, terus puasa, kemudian zakat, haji ke Baitullah, salah satu rukun Islam. Sehingga kalau gugur salah satunya dengan mengingkari kewajiban daripada salah satu yang 5, maka tidak dikatakan Islam. Kalau ada orang yang tidak puasa dan mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dalam Islam dianggap kufur. Tapi kalau dia tidak puasa karena malas atau karena hal-hal yang lain, tapi dia berkeyakinan bahwa ibadah puasa itu wajib hukumnya, dia tahu itu wajib, maka dia berdosa besar. Dia tetap menjadi seorang muslim tapi berdosa besar. Sama dengan sholat. Sholat salah satu rukun Islam. Kalau ada yang meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, sama seperti mengingkari wajibnya puasa, kufur. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, ya entar aja deh. Dia belum dapat hidayah untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi dia yakin, dia tahu wajib melaksanakan ibadah sholat secara hukum, maka dia berdosa besar. Nah, orang-orang beriman tentu dia akan melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidak semua yang melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya. Ya. Sehingga yang akan masuk surga ke Ar-Rayyan tersebut adalah mereka-mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini disebutkan keutamaan-keutamaannya. Kemudian ada hadis lain yang tidak dicantumkan di dalam kitab ini. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi tentang keutamaan puasa. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Hari ini seseorang puasa salat Jumat. Kemudian Jumat berikutnya dia datang melaksanakan ibadah salat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat bainahum. Ini menjadi pelebur dosa di antaranya. Di antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dari sini kita pahami jamaah sekalian, ternyata ibadah puasa yang dilakukan itu bukan hanya kita mendapatkan dimensi pahala, ya kan? Bukan hanya sekedar pahala yang kita dapatkan, pahala itu sudah dijanjikan, tapi ternyata juga menghapuskan dosa, ya.
Tapi dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan puasa, kecuali istighfar, kemudian bertaubat. Itu baru. Kalau puasa diberikan secara khusus pahala, kemudian dihapuskan dosa-dosa kecil. Itu mukaffirat, menjadi pelebur dosa. Ya, tentu jemaah sekalian, kita nggak berani menjamin bahwa kita ini bebas dari dosa. Nggak ada yang berani jamin. Siapapun ibadah yang kita lakukan tentunya diberikan balasan pahala oleh Allah, dan belum tentu menjadi pelebur dosa. Allah jadikan puasa ini pelebur dosa karena 1 tahun. Kira-kira kalau kita nabung setiap hari gitu Pak, 1 tahun kan lumayan. Kalau nabung ya Pak ya, nabung pulus gitu, lumayan. Sehari 1 juta. Subhanallah. Ini nabung dosa kan sehari bukan sekali Pak. Kalau anak saya itu sehari jajan sekolahnya itu dia tabung sebagian, dia pakai belanja sebagian. Sekali kan pagi nabung, nggak ada pagi nabung, zuhur nabung, malam nabung, enggak. Tapi kalau kita Pak nabung dosa, ya kan, bukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat lagi. Pagi nabung, nabungnya dosa kan. Ya, subhanallah. Allah hadirkan kita di dunia dalam keadaan suci. Allah nggak ingin kita ini berlumur dosa, berlumur kotoran itu. Makanya udah setelah puasa datang tak bersihin. Ya. Dan ada dosa-dosa yang kadang kita nggak istighfar kan Pak. Kalau dosa besar kita tahu ya Allah dosa, ya istighfar minta ampun, tobat selesai. Tapi ada dosa kecil, dia nggak istighfar kan, dia nggak tahu dosa, betul dong? Dosa. Dia nggak istighfar minta ampun kepada Allah. Datang bulan suci Ramadan, dihapuskan dosa-dosa. Banyak loh keutamaan-keutamanya. Ya. Jadi subhanallah, bersyukur. Semoga insya Allah di jamaah kita disehatkan, panjang umur, bertemu dengan Ramadan tahun ini, maksimal ibadah kita insya Allah. Ya. Di zaman Nabi ada 2 orang yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Jabir. 2 orang ini orang Mekah, ikut hijrah ke Madinah. 2 orang ini sahabat karib, ya, sahabat dekat. Semua kebaikan-kebaikan itu kedua orang ini selalu saling mensupport. Kalau yang satunya ngerjakan, yang lainnya ikut, temannya itu. Subhanallah, Allah persatukan itu. Berangkat hijrah berdua sampai di Madinah. Kemudian salah satunya meninggal di salah satu peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang satunya masih hidup, bertemu dengan bulan Ramadan. Sahabat mimpi, karena tahu nih, jadi memang udah diketahui di sahabat yang 2 ini teman akrab. Dan di mimpi itu ternyata yang paling dahulu masuk surga bukan yang gugur di medan jihad. Terlebih dahulu masuk surga adalah temannya yang bertemu dengan Ramadan, teman berikutnya baru meninggal dunia. Itu masuk surga, kemudian baru menyusul temannya yang mati syahid. Kemudian itu jadi perbincangan mimpi itu. Ya. Sampailah ke Nabi masih hidup. Sampai berita itu. Apa yang kalian bicarakan? Begini-begini ya Rasulullah. Kan kita tahu 2 sahabat ini, satunya mati syahid, yang satunya tidak mati syahid. Dia nggak mati syahid, tapi bertemu dengan Ramadan. Setelah Ramadan baru meninggal dunia. Saya mimpi yang duluan masuk surga itu yang nggak mati syahid. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah mati syahid itu bisa mensafaat 70 keluarganya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan para syuhada? Ya.
yang berjihad di jalan Allah, di jalan yang benar, membela agama Allah dengan aturan-aturannya, dengan ketentuan-ketentuannya, dan perintah yang benar. Dan kata Nabi, bima ta'jamun, emang kenapa kalian heran? Ya heran Rasulullah, kok dia duluan masuk surga, belakangan yang mati syahid. Kata Nabi, bukankah yang satunya itu bertemu dengan Ramadan? Yang mati syahid tidak bertemu dengan Ramadan. Jadi karena dia bertemu dengan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan itu yang mengungguli ibadah temannya. Bima ta'jamun, memang kenapa kalian heran, kata Nabi? Itu menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Jadi kalau ada dua orang yang soleh nih, orang yang soleh, tapi kayaknya yang satunya lebih alim, umpama lebih soleh, meninggal di usia 50 tahun umpamanya. Yang satu, sahabat satunya meninggal di 53 tahun, 3 kali dia bertemu Ramadan setelahnya. Bayangkan. Kalau kita mengambil kias tadi, berarti yang dipanjangkan umurnya, usianya, dan bertemu lebih banyak dengan bulan suci Ramadan, itu insya Allah diberikan lebih banyak kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, menjadi tabungan investasi terbaik kita, insya Allah. Semoga dipersiapkan Pak, insya Allah. Panjang umur insya Allah. Amin. Untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini keutamaan daripada puasa. Baik, karena waktunya biasanya ada yang ingin bertanya. Kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya terkait ibadah puasa, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan di luar tema, silakan. Untuk menunggu waktu salat sunnah isya kira-kira 7 sampai 10 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya terjadi karena samaan atau atar, umpama kita melihat Ustaz Suparman ini karena nggak makan ikan laut, umpama. Sering kita lihat nggak makan ikan laut, sehingga kita samaan atau atar dengan Ustaz Suparman nggak makan ikan laut. Apakah itu juga termasuk tadi yang tidak boleh tadi? Baik, masya Allah, tidak termasuk. Karena niatnya bukan dia berpuasa karena Allah. Dia berpuasa karena Allah. Adapun pilihan berbuka terserah mau pakai apa aja. Ya. Yang kita bahas tadi itu adalah niatnya puasa, kemudian prakteknya itu. Kenapa dia berbuka? Nggak boleh makan yang lain, cukup dengan nasi putih dan air putih. Itu praktek puasa yang dia lakukan karena niat puasanya bukan karena ibadah. Bukan karena ibadah. Tadi saya contohkan, dia punya ilmu kanuragan. Jadi ilmu kanuragan puasa, enggak. Dan itu para ulama menyebutkan. Kecuali kalau kita ingin sehat, niatnya ibadah dan plus sehat, boleh enggak? Boleh. Sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji disebutkan sambil dagang, boleh enggak? Boleh. Ya. Saya ibadah haji sambil mumpung ibadah haji, saya mau dagang juga. Dan itu dilakukan oleh orang-orang dulu. Sehingga sebagian mencela, kamu ini kan pengen haji, ngapain juga nyibukkan diri dengan dagang? Turun ayat bahwa nggak apa-apa. Utamanya adalah dia beribadah haji, tapi sekali mendayung 2 bulan terlampaui. Jadi sebelum ke sana dia juga beli barang bawa pulang. Ya, saya bawa jamaah umroh tujuannya ya ibadah. Kalau manfaatkan ya kan momentum ke sana, bawa pulang barang, beli gamis, beli ini, umpamanya jualan, walaupun saya nggak jualan gitu, contoh, itu nggak masalah. Begitu juga puasa tadi, niatnya karena Allah, tapi kalau pilihan untuk berbuka terserah, ya berbuka pakai sop durian juga nggak apa-apa. Durian jangan duri-durinya,
seandainya. Tapi dengan duri-durinya enggak, Pak. Ya, jadi mudarat. Jadi pilihannya apa saja. Apalagi sam'an wa ta'atan. Boleh. Sam'an wa ta'atan itu karena saya mengikuti. Mungkin ada hikmahnya. Tahu buah labu. Tahu buah labu? Labu kan buat sayur ya. Jadi sahabat Anas itu, beliau orang yang tidak suka buah labu. Udah ada loh buah labu di zaman Nabi. Buah labu yang buat sayur itu. Saya menemukan di tentang Sirah Nabawiyah, sahabat Anas itu nggak pernah suka itu. Tapi dia nggak tahu suatu hari, ternyata itu makanan kesukaan Nabi. Nabi makan buah labu. Kata Anas, setelah itu saya langsung suka. Bayangkan, sudah suka tidak sukanya itu bukan lagi masalah ya, selera dia, tapi apa yang disukai dan disenangi oleh Nabi. Semenjak itu dia suka. Jadi kalau itibanya begitu nggak apa-apa, Pak. Gitu ya. Umpama Bapak nggak suka kurma, nggak suka banget kurma, tapi tahu kurma adalah yang selalu dibuat Nabi sebagai makanan beliau untuk berbuka, hanya suka kurma. Kenapa saya melarang? Kalau dokter boleh. Bapak puasa ya, nggak boleh makan durian, umpamanya. Larangan itu untuk maslahat, untuk kesehatan, boleh. Tapi kalau melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, nggak boleh. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perhiasan dunia, kenikmatan dunia yang Allah sebenarnya siapkan untuk hambanya yang beriman. Yang lain itu nebeng sebenarnya, Pak, dapat bonus. Kalau mau silakan makan aja. Tapi sebenarnya kalau Allah, aku siapkan semua nikmat dunia ini untuk apa? Untuk aku berikan kepada yang beriman. Adapun yang lain mau nikmati silakan, dikasih oleh Allah. Gitu. Jadi nggak boleh mengharapkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kecuali orang yang punya otoritas di situ dengan alasan syar'i. Ya, umpamanya bapak berobat, ya kan? Penyakitnya apa? Asam urat. Asam urat apa yang nggak boleh dimakan? Kacang. Ya. Kalau darah tinggi apa? Nggak boleh. Boleh, dia bilang nggak usah ya. Bapak berbuka nggak usah pakai ini, boleh. Gitu. Jadi yang saya maksud tadi, berbukanya menggunakan nasi putih, minum air putih, itu cara puasanya, syarat yang harus dia lakukan untuk mendapatkan ilmu itu nggak boleh. Ya, dia puasa di hari-hari tertentu, bukan Ramadan ya, di hari-hari tertentu dia puasa untuk tadi, ya nggak boleh. Karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu sunnah. Kalau sunnah sudah ditetapkan waktunya. Ya. Sudah ditetapkan waktunya. Kalau umpamanya dokter minta, Bapak puasa ya untuk kesehatan, boleh. Ya. Kesehatan saya akan jaga kesehatan saya agar nanti maksimal dalam ibadah. Berarti puasanya itu untuk Allah. Jadi maksud saya adalah ada kadang puasa yang tidak ada tuntunannya. Ya. Jangan lakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Yang tuntunannya dari Nabi, tuntunannya dari Allah itu banyak yang belum kita lakukan. Ya. Udah cukupkan diri kita dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau yang saya sebutkan tadi bisa saja sudah bukan kebaikan yang kita dapatkan, mudarat. Dan banyak saya temukan. Ya. Saya dari tahun 2004 itu berkecimpung di dunia ruqyah. Ruqyah itu kan bergelut dengan dunia perjinan. Ya. So, tanggal 22-23 besok ini Februari kita menghadirkan Syekh Usama dari Yordania.
Insya Allah itu pakar rupiah dunia. Ya, 3 hari itu di pasar Minggu. Insya Allah. Jadi banyak saya temukan itu ada ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, bukan ikhlas karena Allah, bukan kebaikan yang didapatkan. Ya, Allah a'lam. Jadi begitu Pak. Kalau Bapak puasa sunnah sesuai dengan niat puasa sunnah, puasa wajib, adapun berbukanya terserah Pak, pilih apanya. Kalau enak undang kita gitu. Barakallah. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ya. Mungkin maaf saya Pak kurang memahami apa yang dijelaskan. Ya. Kalau tidak salah itu salat fardu itu kalau ditinggalkan dosa besar. Dosa besar. Sedangkan puasa itu fadilahnya itu menghindar daripada neraka. Ya. Sedangkan itu menghindar itu hanya untuk dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi berarti kalau kita tidak sholat itu tidak bermanfaat puasa itu, karena tidak terhindar daripada neraka. Ya. Kan kalau sholat itu ditinggalkan Ya. dosa besar. Dosa besar. Kalau puasa hanya untuk menghindari dosa kecil. Bagaimana penjelasannya, Pak? Baik. Jadi banyak keutamaannya. Jadi bukan satu keutamaannya. Tadi saya sebut sholat itu kalau ditinggalkan ditanya dulu penyebabnya apa dia tinggalkan. Enggak jelas tuh. Kalau dia tinggalkan, kenapa enggak sholat? Malas ah. Kamu tahu enggak wajib sholat? Iya wajib, tapi malas ntar aja. Berarti dia melakukan dosa besar. Karena dia meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Beda, kenapa kamu enggak sholat? Enggak wajib itu sholat. Rukun Islam loh. Apaan rukun Islam? Enggak wajib sholat. Cukup dengan astagfirullah duduk-duduk aja gini udah sholat. Dalam Islam, karena dia mengingkari rukun Islam, maka tidak Islam. Dianggap kufur dalam Islam karena dia mengingkari kewajiban salah satu yang 5. Jadi bedanya bagaimana dia memandang perintah tersebut. Kalau dia meninggalkan karena dia malas, tapi masih yakin bahwa itu wajib, dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan itu tidak wajib, enggak wajib sholat, dia kufur dalam Islam. Gitu. Nah, memang sholat tidak disebutkan menghindarkan kita dari neraka, tidak disebutkan. Tapi banyak keutamaan yang lain disebutkan tentang sholat, seperti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian as-shalawatu nurun. Ya, sholat itu menjadi cahaya di alam barzah, cahaya di akhirat. Karena sesuatu yang kita butuhkan di akhirat nanti bukan hanya terhindar dari neraka, ya kan? Tapi banyak yang butuhkan. Contoh gini, Bapak ingin ke Mekarsari. Yang Bapak butuhkan bukan yang sedang sampai, betul nggak? Ada 2 orang yang ke Mekarsari, dua-duanya sampai. Yang satunya 5 menit nyampe, dia 1 hari baru nyampe sana. Dua-duanya dikatakan sampai. Di akhirat bukan hanya kita ingin terhindar dari neraka, tapi satu, mulai di padang mahsyar nanti kita ingin diberikan naungan oleh Allah. Bahkan sebelum dari itu, kita di alam barzakh pun ingin dapat cahaya. Di akhirat dapat cahaya. Ingin masuk surga dengan kloter yang paling dahulu. Fulan masuk surga, fulan masuk surga. Ini kloter pertama, ini kloter 1000, tapi dua-duanya masuk surga. Pilih yang mana kira-kira, Pak? Pertama, gitu. Yang ini masuk surga, tapi tersiap-siap dulu dia. Ya. Gelantungan di mana? Di sirat.
Tapi sampai juga dia. Tapi sudah bersusah payah. Ada yang kata Nabi, yang murukal bar, ada yang melesat seperti kilat. Dua-duanya masuk surga. Tapi yang satu seperti kilat, yang satunya sampai berdarah-darah. Gitu. Jadi di antara keutamaan puasa adalah menghindarkan kita dari neraka. Artinya tidak masuk neraka. Berarti Ustaz nggak ada utamanya dong sholat. Ada keutamaan sholat itu. Nanti perjalanan kita diberikan cahaya oleh Allah. Ya. Dimudahkan masuk surga. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu tentunya ada keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah yang Allah berikan. Itu. Berarti kalau kita udah masuk surga dengan puasa, ngapain juga sedekah? Kan mungkin begitu pertanyaannya kan? Kan udah masuk surga nanti dengan puasa, nggak usah sedekah kan? Iya, masuk surga. Tapi kita lewat mati dulu kan? Iya, lewat mati. Terus ingin matinya husnul khotimah, nyawa kita keluar dengan mudah atau dengan sulit? Mudah. Apa yang mempermudah? Amal sedekah. Gitu. Jadi bukan berarti amal yang lain tidak ada keutamaannya, ada keutamaannya. Karena setiap amal itu insya Allah berikan fadilah-fadilahnya. Sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba mempermudah kematiannya. Gitu. Dua hamba sama-sama meninggal dunia, tapi yang ini dengan mudah kematiannya, ya ruhnya keluar seperti air yang dituang dari teko keluar. Yang satunya meninggal juga. Tapi ruhnya keluar seperti sutra yang ditarik pada tumpukan jarum. Bagaimana? Mau ditarik sulit, sobek, sakit. Nah, agar terhindar dari kesakitan, kesulitan itu, Allah perintahkan sedekah. Baik sedekah yang wajib yaitu zakat, disebut sedekah yang wajib dalam Al-Qur'an itu zakat, atau sedekah yang sunnah ya infak kita, gitu. Baik. Dapat dipahami Pak? Dapat dipahami? Masih ragu? Sesi berikutnya insya Allah ya. Sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya ngobrol ya. Barakallah, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diistiqomahkan Pak. Nanti sebentar lagi Ramadan, kajian kita pada Ramadan nanti ya. InsyaAllah kita berdoa untuk kita semua, untuk keluarga kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat pada Allah dan maksimal dalam ibadah Ramadan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.